Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini udah zikir pagi? Insyaallah sudah ya nak. Ya, baiklah anak-anak, kita belajar tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Nah, di bukunya ya, bisa lihat bukunya tema 2 ya, subtema 1, pembelajaran 1 terlebih dahulu kita pelajari ya nak, bisa dilihat di halaman 2 ya. Nanti anak-anak bisa membaca di halaman 2 sampai halaman 5 ya nak, untuk pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama, lafal. Lafal itu ya mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang kedua, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak menaik. Kemudian yang ketiga, ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat, tanda baca. Jadi, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Selanjutnya ya, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama tadi adalah lafal, yang kedua intonasi suara, ekspresi, tanda baca, dan yang terakhir itu suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Jadi maksudnya suara lantang ini adalah kita membacanya itu dengan suara yang keras supaya yang mendengar, pendengar ya, teman-teman bisa mendengarkan apa yang kita bacakan. Selanjutnya ya, dongeng. Dongeng adalah salah satu bentuk karya sastra yang ceritanya tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Ini adalah pengertian dari dongeng. Jadi pada umumnya, dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Selanjutnya ya, ini adalah pelajaran MTK ya nak. Bisa dilihat bukunya di halaman 5 sampai di halaman 7. Nah, di sini ya Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, Dayu ya meletakkan daun ya di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. Nah, perhatikan nak. Ini daun kering ya di kotak pertama ya. Kemudian di sini adalah daun kering di kotak kedua. Nah, di kotak pertama ini ya Dayu itu meletakkan sebanyak 35 helai daun kering. Sedangkan di kotak kedua ya Dayu itu meletakkan 15 helai daun kering. Maka Dayu ini mau menghitung seluruhnya. Jadi bisa kita buat ya dalam matematika 35 ditambah 15. Nah, seperti ini ya. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, selanjutnya Dayu itu mau mengubah ya bentuk, memindahkan tempatnya ya. Tentunya Dayu ingin tahu ya, jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama?
maka Dayu itu menukarnya seperti ini. Nah, ini kotak pertama ya, diletakkan Dayu 15, dan di kotak kedua ini adalah jumlahnya 35. Sedangkan tadi yang awal ya, kotak pertama 35, sedangkan yang ini ya ditukar Dayu menjadi 15 dan ini 35. Jadi dibuat ke dalam matematikanya ya, 15 ini kan 15 karena jadi 15 ditambah 35. Nah, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata ya jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50, kemudian 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi walaupun tempatnya berbeda ya, dipindahkan oleh Dayu, tetapi jumlahnya itu tetap sama. Ya, jadi 35 ya, ini 35 ditambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Ini sama ya. Hasilnya sama-sama 50. Jadi kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu sini ya, 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Ini dia sama ya, jika kita pindahkan yang 930 ini di awal ya, 930 ditambah 120 hasilnya itu sama, yaitu 1050. Jadi ya 150 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, di sini Ustazah ambil lagi satu contohnya ya. Kerjakan latihan berikut ini seperti contoh. Yang pertama ya, untuk A ini 200 ditambah 350, yang B 350 ditambah 200. Kemudian yang C jadi 200 tambah titik-titik sama dengan 350 ditambah titik-titik. Nah, kita mengerjakan terlebih dahulu yang A. Kita buat cara bersusun ke bawah. Jadi pada tema 1 kita sudah belajar karena penjumlahan cara bersusun ke bawah. Jadi di sini bisa kita buat ya 200 ditambah 350. Nah, untuk penjumlahan ya sama. Yang satuan dulu kita jumlahkan ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Maka langsung saja kita jumlahkan ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian nih puluhannya, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 550. Bisa kita tuliskan di atas sini ya nak, 550. Selanjutnya ya, kita kerjakan yang B, 350 ditambah 200. Bisa kita tuliskan di bawah ini ya nak. Jadi 350 ditambah 200, kita buat cara bersusun ke bawah. Sama seperti yang tadi ya, kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi langsung saja ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 5 ditambah 0 sama dengan 5, kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sama karena hasilnya yaitu 550. Jadi bisa kita tuliskan di atas ini ya, 350 ditambah 200 sama dengan 550. Jadi ya 200 tambah berapa tadi yang pertama? Nah ini itu 350, kita tulis di sini 350. Kemudian yang B 350 ditambah berapa? Iya, ini ditambah 200. Nah, seperti ini cara pengerjaannya ya nak. Jadi tugas anak-anak ya bisa dibuka bukunya halaman 7, kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk tugas MTK-nya. Selanjutnya, hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Jadi pernahkah kalian melihat pohon cemara?
Ya, jadi cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Selanjutnya di sini ya, kita belajar SBDP, ya, pola irama. Jadi pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Jadi panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Jadi ketukan ini ya merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Jadi pola irama berjalan menurut birama. Apa itu birama? Birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Nah, nih kuat lemahnya bunyi dibatasi garis birama. Jadi birama itu ya ditandai dengan tanda birama ya, contohnya dari tanda birama yaitu 4/4, artinya setiap birama ada 4 ketukan. Seperti di bukunya di halaman 9. Ya, di lagu Cemara itu ya, ciptaan A.T. Mahmud. Di sini Ustazah tidak mengajarkan bernyanyi ya, hanya mengenalkan saja supaya anak-anak itu tahu ya nak. Nah, jadi di halaman 9 itu biramanya 3/4 ya. Jadi 3/4 itu adalah contoh dari tanda birama. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 di sini kita belajar sikap syukur ya. Sikap syukur itu sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Terima kasih adalah bersyukur. Jadi terima kasih ya termasuk dia pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi di sini ada beberapa cara berterima kasih ya. Yang pertama itu berterima kasih kepada tumbuhan, binatang dan manusia. Bagaimana cara berterima kasih kepada tumbuhan? Nih contohnya. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman. Kalau berterima kasih kepada binatang, contohnya itu yaitu dengan melindungi ya atau memberikan makan binatang itu ya nak. Selanjutnya ya, cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Jadi kita setelah ditolong teman, kita harus mengucapkan terima kasih. Itu cara kita ya bersyukur. Selanjutnya, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Jadi berolahraga membuat tubuh kita sehat ya nak. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Jadi tanaman ya memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Nah, dengan berolahraga ya di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakannya ya, gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Nah, demikian otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Ini tadi ya caranya untuk membuat tubuh kita terasa lebih segar. Nah, di sini ada ya kombinasi gerakan memutar dan meliukkan badannya nak. Jadi bisa dilihat ya pada bukunya itu di halaman 17 ataupun pada video pembelajaran yang saya sampaikan ini. Caranya itu yang pertama kita itu ya berdiri tegak. Setelah itu yang kedua kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang seperti contoh ini ya nak. Kemudian yang ketiga putarlah badan ke kanan dan ke kiri seperti gambar ya nak. Selanjutnya yang keempat itu badan kembali berdiri tegak seperti ini. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Ya, ini dia gambarnya ya, cara melakukannya. Kemudian keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Tahu kan anak-anak cara membungkukkan badan? Ya, contohnya gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Nih cara melakukannya. Kemudian yang ke-8,
putarlah badan ke kiri bawah. Kemudian ke-9, liukan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, seperti ini ya, Nak. Nah, ini ada 9 ya cara ya kombinasi gerakan memutar dan meliukan badan. Jadi, anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah ya. Untuk ini ya, untuk kombinasi gerakan memutar dan meliukan badan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak, dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.